Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Kali ini saya akan menceritakan kisah, ibu dijual ke Kamboja oleh anaknya. Balasan Allah mengejutkan. Simak kisah ini, karena akan ada banyak pesan dan hikmah di balik kisahnya. Namun sebelumnya saya sarankan luangkan waktu sejenak, untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like, share, dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Langit sore di desa Cibereum mulai memerah. Di beranda rumah tua berdinding bilik, seorang wanita renta duduk bersandar. Namanya Mak Iem. Usianya sudah lewat 70. Tapi tangan dan kakinya masih bergerak lincah membersihkan daun singkong. Sesekali ia menarik napas panjang, lalu memandang ke jalan desa, berharap ada kabar dari anaknya yang lama tak pulang. Darlan anakku, kapan kamu pulang? Mak kangen. Lirihnya, penuh harap. Sudah hampir 5 tahun Darlan merantau ke Malaysia. Awalnya ia pamit ingin kerja di restoran, katanya demi membahagiakan ibunya. Tapi sejak itu, tak ada kabar selain beberapa transfer uang kecil yang tak rutin. Mak Iem tak pernah mengeluh. Ia hanya terus berdoa setiap malam, meminta kepada Allah agar anak sematawayangnya sehat dan tidak lupa pada ibunya. Hari itu berbeda. Warga kampung heboh. Sebuah mobil hitam mengkilap masuk ke gang sempit. Anak-anak kecil berlarian mengikutinya. Beberapa ibu keluar rumah, menengok siapa gerangan tamu dari kota yang datang dengan gaya mewah. Mobil itu berhenti tepat di depan rumah Mak Iem. Dari dalam keluar seorang pria berjaket kulit, mengenakan kacamata hitam dan sepatu mengkilap. Dialah Darlan. Tapi penampilannya jauh berbeda. Dulu ia kurus dan pendiam, kini ia tampak gagah dan percaya diri. Ia membuka kacamatanya, lalu tersenyum lebar. "Mah, Darlan pulang?" ucapnya sambil memeluk ibunya erat. Mak Iem menangis terseduh-seduh. Ia tak menyangka anak yang dirindukannya selama bertahun-tahun kini berdiri di hadapannya, dengan pakaian orang berada dan gaya bicara bak pejabat kota. Tetangga-tetangga berkumpul, memuji Darlan sebagai anak sukses yang pulang membawa berkah. Tak lama, Darlan mengeluarkan sebuah koper besar dari bagasi, lalu berkata lantang di hadapan semua orang. "Insya Allah bulan depan, Mak berangkat umrah. Semua biaya Darlan yang tanggung." Serentak warga bersorak. Beberapa ibu menitikan air mata haru. Mereka tahu betapa besarnya pengorbanan Mak Iem demi membesarkan Darlan. Kini sang anak membalas dengan cara yang luar biasa. Mak Iem hanya bisa menangis sambil memeluk anaknya erat. Dalam hatinya, ia bersyukur. Penantian panjangnya tidak sia-sia. Namun jauh di balik senyum manis dan koper mahal itu, tersimpan rahasia kelam yang akan mengubah hidup Mak Iem selamanya. Beberapa hari setelah kedatangan Darlan, suasana rumah Mak Iem berubah. Warga desa makin sering datang, sekadar ingin melihat langsung calon jemaah umrah yang katanya berangkat atas biaya anaknya yang sukses di negeri orang. Di ruang tamu, Darlan tampak sibuk menelepon, berbicara dalam bahasa campur aduk yang sulit dipahami. Setiap kali ditanya soal tiket umrah, ia selalu menjawab dengan yakin. "Tenang Mak, paspornya udah Darlan urus. Tinggal tunggu kabar dari agen travel. Semua udah aman." Mak Iem hanya mengangguk-angguk. Dalam hatinya, ia tak habis pikir. Dulu Darlan berangkat hanya berbekal uang dari hasil jual kebun belakang rumah. Tapi kini ia pulang membawa janji-janji besar. Di malam hari, Mak Iem bermimpi aneh. Ia melihat dirinya berdiri di sebuah bandara besar, tapi bukan menuju tanah suci. Justru ia dibawa oleh orang-orang tak dikenal, masuk ke dalam pesawat yang penuh jeruji. Wajah anaknya, Darlan, muncul di kejauhan tersenyum sinis. Ia terbangun dengan keringat dingin. Nafasnya terengah-engah. Tapi ia tak berani cerita pada siapa-siapa. Ia hanya istighfar berulang kali, menyebut nama Allah dalam hati. Beberapa hari kemudian, Darlan mengajak Mak Iem ke Jakarta. "Kita harus nginep dulu di hotel dekat bandara. Katanya dari sana nanti langsung diterbangkan ke Arab Saudi." Mereka berangkat subuh-subuh. Darlan membawa koper besar, katanya berisi pakaian dan perlengkapan umrah. Mak Iem mengenakan mukena putih dan tasbih yang tak pernah lepas dari genggaman. Tiba di Jakarta, Darlan membawa ibunya ke sebuah apartemen kecil. Katanya sementara menginap di situ sebelum keberangkatan. Tapi suasana apartemen itu janggal.
Tidak ada penghuni lain. Tidak ada poster travel umrah. Hanya ada dua pria asing yang duduk di ruang tamu, memperhatikan Mak Iem dari ujung kepala sampai kaki. Ini ibunya? Tanya salah satu dari mereka dengan suara pelan. Darlan hanya mengangguk. Mak Iem merasakan firasat buruk. Ia menatap wajah anaknya dalam-dalam. Ada sorot mata yang berbeda. Bukan lagi anak manis yang dulu ia peluk saat kecil, tapi seperti seseorang yang menyembunyikan banyak sekali kebohongan. Malam itu, Darlan tidur di sofa. Mak Iem tidak bisa memejamkan mata. Matanya sembab, hatinya gundah, dan perasaannya seperti sedang menunggu sesuatu yang buruk. Pagi harinya, mobil van hitam menjemput. Darlan mengatakan bahwa itu mobil travel menuju bandara. Tapi sopirnya bukan orang dari biro umrah. Ia tidak ramah. Bahkan tidak bicara sepatah kata pun sepanjang perjalanan. Mak Iem hanya bisa duduk diam, memeluk tas kecilnya erat. Bibirnya terus bergetar, melantunkan solawat dalam hati. Ia tak tahu bahwa jalan yang ia tempuh bukan menuju tanah suci, melainkan menuju pintu neraka dunia yang akan membelenggunya tanpa ampun. Mak Iem terbangun dari lelap sekejapnya ketika mobil van itu berhenti di tempat yang asing. Bukan bandara, bukan juga hotel. Yang terlihat hanyalah sebuah gudang tua berpagar seng tinggi. Tak ada papan nama, tak ada petugas travel seperti yang dikatakan Darlan. Pintu van dibuka kasar. Seorang pria berkepala pelontos memberi isyarat agar Mak Iem turun. Wajahnya dingin, tanpa senyum. Darlan turun lebih dulu, mengangkat koper ibunya dan membisikkan sesuatu kepada pria itu. Mak Iem mencoba bertanya, "Ini di mana, Lan? Kok sepi sekali?" Darlan pura-pura tersenyum. "Ini tempat transit, Mak. Dari sini nanti bareng rombongan yang lain." Namun sorot matanya gelisah. Ia tidak menatap langsung wajah ibunya. Mak Iem disuruh masuk ke dalam gudang. Di dalam, ada beberapa wanita tua dan muda, semuanya berwajah bingung dan pucat. Suasana gelap, pengap, dan bau menyengat. "Lan, ini apa tempatnya?" Suara Mak Iem mulai gemetar. Darlan tidak menjawab. Ia berbalik, berjalan keluar. Pintu besi digedor dari luar dan dikunci. Terdengar suara kendaraan menjauh. Mak Iem mengetuk-ngetuk pintu sambil menangis. "Lan, buka. Nak. Mak, ini ibumu, Nak." Salah satu perempuan muda di ruangan itu menarik tangan Mak Iem, membawanya duduk. "Ibu juga dibohongi?" tanyanya lirih. Mak Iem hanya mengangguk. Air matanya meleleh. Perempuan itu memperkenalkan diri, namanya Putri. Ia berasal dari Banyuwangi. Katanya, ia dijanjikan kerja di restoran di Malaysia. Tapi setelah sampai di tempat ini, paspornya dirampas, dan ia dipaksa menuruti semua perintah para penjaga. Mak Iem makin gemetar. Ia tak mengerti apa yang sedang terjadi. Perasaan takut menghimpit dadanya seperti batu besar yang menindih. Beberapa jam kemudian, datang dua pria bule yang berbicara dengan bahasa asing. Mereka menunjuk beberapa perempuan, lalu menyerahkan uang kepada pria botak penjaga gudang. Seperti membeli barang. Mak Iem tidak paham, tapi ia melihat jelas. Satu persatu perempuan dibawa pergi, seperti hewan yang diseret tanpa kehormatan. Ketika namanya dipanggil, Mak Iem menolak. Ia berteriak, memeluk tas kecilnya, dan menyebut nama Allah berulang kali. "Allah, tolong Mak. Ya Allah." Salah satu penjaga menamparnya keras. Mak Iem terjatuh. Darah mengalir dari bibirnya. Tapi ia tak berhenti melantunkan solawat. Suaranya parau, tapi terus ia paksakan, karena hanya itu yang bisa ia lakukan untuk bertahan. Dan di kejauhan, Darlan sedang duduk di sebuah kafe mewah di kawasan elit Jakarta. Di tangannya, segepok uang hasil menjual ibunya. Ia memejamkan mata seolah tak ada beban. Tapi ia tak tahu, mata langit sedang memandangnya dengan murka. Balasan dari Allah tak pernah datang terlambat. Malam turun seperti kutukan. Di dalam gudang pengap itu, Mak Iem tergeletak di sudut ruangan, tubuhnya menggigil, wajahnya lebam. Ia mencoba tetap sadar dengan terus melafalkan solawat, walau suara itu kini terdengar seperti bisikan pelan yang hampir padam. Putri, gadis muda yang lebih dulu masuk ke tempat itu, membalut luka di bibir Mak Iem dengan potongan kain robek yang basah. "Bertahan ya, Bu, di sini kita bukan manusia," ucapnya lirih.
Beberapa perempuan lain hanya duduk diam di sudut-sudut ruangan. Mata mereka kosong. Beberapa dari mereka bahkan sudah menyerah. Harapan seperti mati di tempat ini. Tapi tidak bagi Mak Iem. Ia masih berpegang pada satu hal. Nama Allah yang terus terucap dari bibirnya. Sementara itu, jauh di Jakarta, Darlan sedang menikmati hidup barunya. Uang hasil, penjualan, ibunya telah ia gunakan untuk menyewa apartemen, membeli motor gede, bahkan mengajak teman-temannya pesta di tempat hiburan malam. Gila, Lan. Duit dari mana lo? Tanya seorang temannya. Rezeki dari luar negeri, bro, jawab Darlan dengan tawa puas. Namun di balik kesenangan itu, Darlan mulai dihantui oleh mimpi buruk. Setiap malam ia bermimpi mendengar suara ibunya menangis. Terkadang, ia terbangun dengan tubuh penuh keringat dingin dan suara solawat bergema di telinganya. Allah, tolong Mak. Ia mengira itu cuma perasaan bersalah yang bisa ditepis dengan uang dan hiburan. Tapi malam demi malam, mimpi itu semakin nyata. Bau pengap gudang, suara tangis perempuan, bahkan tatapan kosong ibunya, semua membayanginya seperti nyata. Hingga suatu malam, polisi mengetuk pintu apartemennya. Saudara Darlan? Iya, saya. Kami dari Unit Tindak Perdagangan Manusia. Kami mendapatkan laporan keterlibatan Anda dalam pengiriman tenaga kerja ilegal ke luar negeri. Wajah Darlan pucat. Ia berusaha kabur, tapi petugas segera memborgolnya. Apa-apaan ini? Saya cuma bantu cari kerja. Termasuk menjual ibu kandungmu sendiri ke Kamboja. Kata-kata itu menghantam dada Darlan lebih keras dari apapun. Ia tak bisa menjawab. Untuk pertama kalinya, ia menyadari dosa yang ia lakukan bukan hanya melukai hati seorang ibu, tapi juga telah melawan langit. Di sel tahanan yang dingin dan sempit, Darlan meringkuk. Suara solawat kembali terdengar di kepalanya. Ia tak tahu dari mana suara itu berasal. Tapi malam itu, ia menangis. Tangisan pertama setelah bertahun-tahun hatinya dikunci oleh keserakahan. Di dalam penjara, waktu berjalan lambat. Darlan duduk termenung di pojok sel, matanya sembab karena tak bisa tidur semalaman. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Mak Iem muncul di balik gelap. Mata ibunya penuh luka, tapi tetap memancarkan kesabaran yang menusuk. Tiap malam, ia bermimpi berada di dalam gudang yang sama. Ia merasakan dinginnya lantai, bau keringat dan darah, serta jeritan perempuan-perempuan yang kehilangan segalanya. Darlan berkeringat dingin setiap kali terbangun. Petugas lapas yang lewat sering melihatnya melamun sambil komat kamit. Anak ini kayaknya udah gak waras, gumam salah satu dari mereka. Sementara itu, di Kamboja, Putri yang melihat kondisi Mak Iem semakin memburuk memberanikan diri menyelinap keluar dari gudang saat penjaga tertidur. Dengan napas terengah dan tubuh gemetar, ia mendekati sebuah warung tua di ujung gang, meminjam telepon dan mencoba menghubungi nomor darurat Kedutaan Besar Indonesia. Kami terperangkap di Phnom Penh, gudang tua, gang sempit dekat pasar malam. Suaranya terbata, nyaris hilang. Pihak kedutaan langsung bergerak cepat. Dalam 2 hari, operasi penyelamatan digelar bersama aparat lokal. Gudang itu digerebek. Sejumlah wanita, termasuk Mak Iem dan Putri, berhasil dibebaskan meski dalam kondisi sangat memprihatinkan. Mak Iem tak mampu berdiri. Tubuhnya penuh luka dan dehidrasi. Namun ketika matanya menyapu langit pagi di luar gudang, ia tersenyum. Allah, Engkau Maha Penolong, bisiknya. Di Jakarta, berita penyelamatan itu menyebar cepat. Nama Darlan muncul di media sebagai salah satu pelaku pengiriman ilegal dan perdagangan manusia. Netizen murka. Banyak yang tidak percaya seorang anak bisa menjerumuskan ibu kandungnya sendiri. Di dalam selnya, Darlan baru tahu tentang penyelamatan itu dari berita televisi. Tangisnya pecah. Ia berlutut, memukul-mukul kepalanya sendiri. Mak, ampunin aku. Namun semua telah terjadi. Hari demi hari, Darlan mulai berubah. Ia mulai rajin sholat, melafalkan sholawat, dan membaca kitab suci. Tapi para napi lain mengoloknya. Baru tobat setelah jual emak sendiri. Darlan tak membalas. Ia hanya diam dan terus menunduk. Hanya air matanya yang menjawab hinaan itu. Di rumah sakit Jakarta, Mak Iem masih terbaring lemah. Tapi di dalam dadanya, ia menyimpan satu harapan. Bisa bertemu Darlan, meski hanya sekali.
3 minggu setelah diselamatkan dari Kamboja, kondisi Mak Iem mulai membaik. Tubuhnya masih lemah, tapi ia sudah bisa duduk dan berbicara perlahan. Perawat rumah sakit mengatakan bahwa mental Mak Iem jauh lebih kuat dari yang diperkirakan. Ia tak pernah mengeluh. Hanya sesekali menatap kosong ke arah jendela kamar, seperti menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Sementara itu, kabar kedatangan Mak Iem sampai ke telinga Darlan lewat seorang ustadz yang rutin datang membimbing napi. Ustadz Hasan, begitu mereka memanggilnya, duduk di hadapan Darlan sambil meletakkan tangan di atas bahunya. Ibumu selamat, Lan. Allah masih beri kamu kesempatan. Kamu mau temui dia. Darlan menunduk, air matanya menetes ke lantai. Ia tak sanggup menjawab, hanya mengangguk pelan. Dalam hatinya, ia tahu pertemuan itu akan menjadi paling berat dalam hidupnya. Dengan izin khusus dari pihak lapas dan didampingi Ustadz Hasan, Darlan dibawa ke rumah sakit. Tangan dan kakinya diborgol, wajahnya ditutupi masker, dan langkahnya dipenuhi rasa bersalah yang dalam. Ketika pintu kamar dibuka, Mak Iem menoleh. Sejenak matanya membelalak, seakan tak percaya. Tubuhnya refleks hendak bangkit, tapi lemas. Ustadz Hasan mendekat, membantu menopangnya. Darlan melangkah perlahan, lalu berlutut di samping ranjang. Ia menunduk begitu dalam, pipinya menyentuh spray. Borgol di tangannya beradu bunyi pelan. Mak, ampuni Darlan. Mak, ampuni anak Mak yang paling durhaka ini. Mak Iem tak berkata apa-apa. Hanya suara isak napasnya yang terdengar. Air matanya jatuh perlahan, membasahi bantal di bawah kepala. Tangannya yang gemetar mencoba meraih wajah anaknya. Lan, kamu anak Mak. Walau kamu hancurkan hati Mak, tapi kamu tetap darah daging Mak. Darlan menggigil. Tangisnya meledak. Ia menciumi tangan ibunya, yang tinggal kulit membungkus tulang. Seluruh dunia seakan berhenti berputar. Tak ada suara, tak ada orang lain, hanya dua hati yang telah lama terkoyak dan kini saling menyentuh kembali. Mak, biar Allah hukum Darlan dengan apapun, asal Mak selamat. Mak Iem menatap mata anaknya, dalam dan lama. Allah Maha Pemaaf. Nak, asal kamu benar-benar tobat, Mak ikhlas. Ustadz Hasan menoleh ke arah jendela, menyeka matanya diam-diam. Ia tahu, hari itu bukan hanya Darlan yang belajar arti taubat, tapi semua yang menyaksikannya akan membawa pelajaran itu sampai akhir hayat. Setelah pertemuan haru itu, Darlan kembali ke penjara. Namun hati dan wajahnya berubah. Ia tak lagi tampak keras, tak lagi beringas. Di sel yang sempit dan sunyi, ia habiskan waktu membaca, belajar mengaji, dan mengikuti kajian yang dibimbing Ustadz Hasan. Waktu berjalan cepat. 3 tahun berlalu. Dan pada suatu pagi, kepala lapas memanggil Darlan ke ruangannya. Dengan wajah tenang, petugas itu berkata, "Kamu dapat potongan hukuman, Lan. Karena perilakumu sangat baik dan kooperatif. Besok kamu bebas." Darlan terdiam. Bukan bahagia yang langsung ia rasakan, tapi campur aduk antara haru dan takut. Bebas berarti harus kembali menatap kenyataan, menebus luka yang telah ia ciptakan sendiri. Keesokan harinya, di gerbang penjara, Darlan keluar dengan pakaian putih sederhana, memeluk satu Al-Quran kecil yang selalu menemaninya di dalam sel. Ia menunduk lama, mencium tanah, lalu bangkit dan melangkah pelan. Di kejauhan, sebuah mobil tua berwarna krem menunggu. Ustadz Hasan yang mengemudikan. Di jok belakang, duduk Mak Iem yang kini jauh lebih sehat, meski masih dibantu tongkat untuk berjalan. Wajahnya bersih dan teduh, berjilbab rapi. Begitu Darlan mendekat, Mak Iem membuka pintu, tersenyum lirih. "Ayo pulang, Lan." Mobil itu membawa mereka ke sebuah desa kecil di pinggir kota. Tempat baru, suasana baru. Ustadz Hasan membantu Darlan membuka usaha bengkel motor kecil di tepi jalan raya. Perlahan, kepercayaan warga mulai tumbuh. Mereka tak tahu siapa Darlan dulu, yang mereka tahu, ia lelaki muda yang ramah dan tak pernah meninggikan suara. 1 tahun kemudian, saat adzan maghrib berkumandang, seorang pria tua berpeci masuk ke bengkel dengan langkah pelan. Ia duduk, lalu berkata pelan, "Boleh saya minta tolong betulin motor, Nak?" Darlan menyambut dengan senyum. "Silakan, Pak. Motor yang mana?" Lelaki itu menunjuk motor tuanya yang diparkir di depan warung.
Sambil memperbaiki, mereka berbincang ringan. Di tengah obrolan, pria tua itu bercerita, "Saya dulu kerja bantuin Ustadz Hasan. Sering ikut bantu jemput orang dari luar negeri. Termasuk satu nenek dari Kamboja. Dulu." Darlan terdiam. Tangannya yang sedang melepas baut pun berhenti sejenak. Lelaki itu melanjutkan, "Waktu itu, saya lihat sendiri betapa Allah lindungi orang yang sabar dan ikhlas. Si nenek itu, katanya dijual anaknya sendiri. Tapi dia nggak pernah dendam." Darlan hanya menunduk, bibirnya bergetar pelan. Dalam hatinya, ia tahu, hidupnya kini bukan lagi untuk dirinya sendiri, tapi untuk menebus dosa pada ibunya, dan mencari ridho Allah yang tak pernah berhenti membuka pintu taubat. Hidup terus berjalan. Tapi dalam setiap detiknya, Darlan tak pernah lupa bahwa balasan Allah datang saat manusia paling tak menduganya. 3 tahun berlalu sejak Darlan bebas. Usaha bengkelnya makin berkembang. Ia tak hanya dikenal karena keterampilannya, tapi juga karena kemurahan hati dan kedekatannya dengan para santri dan anak-anak yatim yang sering ia bantu diam-diam. Mak Iem pun kini tampak makin sehat. Setiap pagi, ia duduk di serambi rumah, memandangi halaman sambil membaca Al-Quran kecil warisan mendiang suaminya. Matanya kini lebih tenang. Tak ada lagi kesedihan dalam sorotnya. Hanya ketenangan dan keyakinan kuat bahwa Allah Maha Adil. Pada suatu hari yang cerah, saat Mak Iem sedang duduk di serambi, datang seorang petugas pos membawa amplop besar bersegel resmi. Darlan membukanya dengan hati-hati. Isinya membuatnya terdiam. Undangan umrah gratis untuk Bapak Darlan dan Ibu Mak Iem dari Yayasan Nurul Kolbi. Surat itu lengkap dengan jadwal keberangkatan dan fasilitas pendampingan. Rupanya, salah satu pelanggan bengkelnya yang diam-diam adalah pengurus yayasan, telah mengusulkan nama mereka karena melihat kebaikan dan perubahan hidup yang luar biasa dari Darlan. Air mata Mak Iem menetes pelan. "Lan, aku nggak pernah mimpi bisa ke Tanah Suci. Bahkan dulu waktu dijanjin umrah sama kamu, aku tahu itu cuma bualan." Darlan menggenggam tangan ibunya. "Dulu aku janji dengan niat kotor, Mak. Tapi Allah kasih kita jalan yang bersih." Hari keberangkatan tiba. Darlan dan Mak Iem mengenakan pakaian ihram. Di bandara, mereka sempat duduk berdua, memandangi pesawat besar yang akan membawa mereka ke Tanah Suci. Wajah Darlan tak lagi suram seperti dulu. Ada ketenangan, ada harap, ada rasa berserah yang begitu dalam. Di Makkah, mereka melangkah bersama mengitari Ka'bah. Di setiap putaran tawaf, Darlan hanya memanjatkan satu doa. "Ya Allah, ampuni dosaku pada ibuku. Ampuni dosaku pada MU. Terimalah taubatku." Sementara itu, Mak Iem berdoa dengan linangan air mata. "Ya Allah, jadikan anakku ini anak yang kau cintai, walau dulu ia pernah jatuh sangat dalam." Malam itu, di depan Ka'bah, Darlan sujud lama sekali. Tak ada suara. Hanya isakan pelan dan gemetar tubuhnya menahan tangis. Ia merasa begitu kecil, dan Allah terasa begitu dekat. Perjalanan itu menjadi titik baru. Sekembalinya ke Indonesia, Darlan memutuskan untuk membangun pesantren kecil di belakang bengkelnya. Ia ajarkan remaja-remaja yang sempat terjerumus ke jalan hitam, tentang taubat dan harapan, tentang luka dan penyembuhan, dan tentang kasih ibu yang tak pernah padam. Hingga akhir hayatnya, Darlan dikenal bukan sebagai mantan napi, bukan sebagai anak durhaka, tapi sebagai orang yang telah menembus gelap dan membawa cahaya pulang bersama ibunya. Hikmah dari cerita ini adalah, dalam kisah ini, kita diajarkan bahwa jalan menuju perubahan selalu dimulai dengan niat yang tulus dan ikhlas. Tidak peduli seberapa kelam masa lalu kita, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali ke jalan yang benar. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd, ayat 11. Ayat ini mengingatkan kita bahwa perubahan sejati datang dari dalam diri kita sendiri. Hanya dengan niat yang tulus, kesabaran, dan usaha yang sungguh-sungguh, kita dapat memperoleh ampunan dan kasih sayang Allah. Ketika kita berubah dengan niat yang baik, Allah akan menunjukkan jalan yang terbaik untuk kita. Cerita ini adalah fiktif, meskipun diambil dari kisah yang bisa saja terjadi di dunia nyata. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan hikmah dan pelajaran berharga bagi kita semua.
Semoga kita bisa mengambil ibrah, pelajaran, dan terus berusaha menjadi lebih baik. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jika kalian menikmati cerita ini, jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe agar kami dapat terus berbagi cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.